Bertemu lagi di Frog Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita kali ini di episode ke-14. Kita berkunjung ke selatan Jogja, tepatnya di Jalan Prawiro Taman, tepatnya lagi di Warung Heru. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mas Ari? Sehat Mas Heru. Sehat. Heru Syekidok. Heru. Terus terang aku udah grogi Mas. Santai wae. Yakin. Kayak harus apa wae? Enggak, soalnya zaman aku SMA. Iya. Tahun 2000 mungkin ya, 2099 2001 lah. Aku tuh beli kaset Syekidok yang pertama, yang merah itu. Oh iya, album pertama ya. Album pertama. Self titled itu ya Mas ya. Iya, betul. Self titled, terus aku SMA itu ngrungokke Mas. Heeh. Ngrungokke, kebetulan waktu itu juga main ska. Oh iya. Cuma orang enggak pakai Syekidok. Oh, enggak pakai apa? Karena drumnya angel. Oh. ya. Iya. Susah di copy. Susah di copy. Apa bukan pattern drum untuk festival? Iya. Terus habis itu 2001 pindah Jogja, beli yang album kedua yang Vespa itu. Oh iya. Nah, ngomongin ini Mas. Pandemi kan udah setahun lebih ya. Iya. Syekidok bisa dibilang adalah band dengan jadwal yang padat. Iya. Sebelum pandemi. Ketika akhirnya pandemi, setahun nggak ada, kalau dibilang manggung cuma beberapa. Itu ya, Mas Heru sendiri, piye Mas? Rasanya gitu? Ya rasanya gimana ya? Kalau secara ekonomi ya terus terang pasti samalah dengan teman-teman band yang lain. Terus ada juga yang rasa yang hilang itu adalah aktivitas tiap minggu. Nah itu kok ada yang rutinitasnya hilang, rutinitasnya kok sepertinya ada yang kurang kayak gitu. Tapi ya akhirnya lama-kelamaan ya menyesuaikan lah ya, bisa menyesuaikan memang keadaannya seperti ini, jadi ya harus dijalanin aja gitu. Berarti akhirnya timbul, wah kan awal-awal pasti kan waduh gini, jadi kan pasti aneh toh, biasanya aneh. Seminggu manggung terus dengan jadwal yang akhirnya penyesuaian tadi akhirnya kembali ya wis lah gitu setelah sekian lama Mas. Ya setelah mungkin berapa ya, 2 bulan ya, 3 bulan gitu akhirnya mencari informasi, banyak informasi dan sebagainya. Aku pikir ini bakal lama gitu loh, bakal lama. Jadi aku bukannya putus harapan atau bagaimana, ini aku pikir harus dialihkan ke yang lain gitu loh. Karena hidup harus berjalan terus ya. Kayak gitu. Ya akhirnya bikin panggung di sini. Bikin panggung terus ya kita manggung tapi bukan di panggung yang besar. Yang penting bisa tersalurkan meskipun nggak full band akustikan gitu. Gitu sih. Nah itu Syekidok sebelum pandemi itu apakah udah ada planning untuk tahun 2020 mau ngapain atau mungkin album atau apa itu nggak? Kalau jadwal ya jelas ya banyak, jadwal tuh banyak karena Syekidok itu kan istilahnya band panggung ya. Band yang nikmat di kalau dilihat live, dia band panggung kayak gitu, dan jadwalnya tuh udah banyak, udah 50 sampai 60 show kayak gitu. Ya akhirnya itu semua istilahnya di pending semua ya. Kalau untuk proses kreatifnya, apakah ada rencana album atau segala macam yang akhirnya harus tertunda karena COVID? Kalau album kami terus jalanin prosesnya. Cuma moodnya yang susah. Moodnya tuh susah, nggak seperti keadaan normal kayak gitu. Tapi kalau konten-konten tuh malah terus ya. Iya, jadi ada hal yang bisa kami lakukan, hal yang bisa kami lakukan kalau waktu luang banyak banget. Panggung itu malah nggak bisa. Seperti archive arsip pengarsipan, merapikan manajemen dan sebagainya itu. Ya itu sisi positifnya lah, bisa dikatakan kayak gitu. Saya sempat ngeliat kontennya Syekidok di IG yang nguploadin foto lama terus
Ya. Ada beberapa itu ya Mas ya. Iya, ada Satunya video-video itu. Ya, video-video. dari tahun kayak tahun 2000-an gitu kan ada. Aku bilang bikin ini dong kayak rewind gitu ya, kayak show-show yang lama ya itu salah satu contohnya itu gitu. Tapi ngomongin arsip dari zaman dulu masih tersimpan rapi atau emang ada beberapa yang hilang gitu? Ya. Beberapa memang ada yang hilang. Terus beberapa lagi itu bentuknya masih analog ya, masih pita. Ya, jadi Segidok sendiri itu mengalami dokumentasi itu dari zaman VHS ya. Betamax ya, yang terus itu ya. Terus Handycam High H ya. Terus mini DV kayak gitu. Terus ada slide foto ya. Jadi nemu malah kemarin tuh nemu master video klipnya Saidan. Masternya tuh ketemu bentuknya video gitu. Ini sedang sedikit lagi kami transfer untuk jadi digital ya. Gitu. Aku penasaran Mas, ini bener nggak, maksudnya album pertama Segidok sama album kedua Segidok tuh nggak ada digitalnya? Ya betul. Spotify, jadi segala macam. Malah sebenarnya kisahnya cukup menyedihkan ya. Masternya itu hancur. Master rekaman masternya itu hancur kena jamur. Tapi ada masternya, cuma hancur kena jamur. Iya, DAT ya. DAT. Terus album yang kedua masternya itu di hard disk. Nah, komputernya itu kena banjir. Gitu. Jadi urban banget. Karena memang dulu Segidok itu kan berawal dari sebuah band yang enggak direncanakan untuk disetting untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadinya kami nggak begitu ngurusin jam waktu itu ya. Jadi emang waktu itu nggak terlalu concern gitu loh untuk memikirkan itu, karena buat kita tuh ngeband tuh manggung gitu. Padahal harusnya memang ada seseorang yang mengarsipkan itu dengan baik gitu loh. Incas di situ banget. Betul. Album pertama itu rekamannya di mana Mas? Di Blast. Ya, Blast itu sama Mas Felix ya. Iya, Mas Felix dulu. Tahun 98 ya. 98 ya. Itu udah multi track berarti ya? Sudah, tapi waktu itu kita pakai pita. Analog ya. Dan aku juga belum bisa nyanyi di studio rekaman. Itu pertama kali aku di studio rekaman dan aku dimarah-marahin sama Mas Felix. Bengok. Bajingan nih. Terus piye Mas? Kok main ditahan suaranya? Makanya agak aneh gitu suaraku di album pertama. Dan aku manut gitu loh. Karena aku merasa kayak aku anak band baru, terus baru pertama recording masuk juga. Saiki ketemu yo, monggo Mas. Aku yang mengguyu, aku kelingan di Senen udah bajingan. Ya itu pertama di Blast itu. Ngomongin masa kecil Mas Heru. Ya. Apakah sudah tertarik dengan musik? Dulu di Bali ya Mas ya kalau nggak salah. Iya, jadi aku lahir di Bali sampai SMP baru pindah ke Jogja. SMP baru ke sini. Enggak. Lulus SMP, SMA di sini. SMA di sini. Ya. Kalau musik ya karena aku tinggal di Bali itu jadi asupan musik tuh banyak gitu ya. Dari kakakku itu dengerin Van Halen, Deep Purple. Terus kalau lingkunganku itu Bob Marley, Rolling Stone, itu kan zaman-zaman tahun 80 itu hippies gitu ya. Kaumnya banyak hippies kayak gitu. Dan ya semakin kayak SMP gitu dengerin Snoop Dogg, Cypress Hill, terus lebih ke hip hop berarti SMP berarti. The Doors. Tapi aku nggak tahu mereka itu siapa. Setelah aku pindah ke Jogja baru tahu ini ternyata The Doors, ternyata ini Snoop Dogg kayak gitu. Cuma kan kalau di Bali kan kebetulan ibu tuh punya toko garment ya. Nah itu kan ada toko kaset, ada yang nyetel, jadi masuk. Makanya referensiku tuh kebanyakan musik barat gitu loh. Daripada musik Indonesia itu karena aku tumbuh di lingkungan itu. Indonesianya paling dari bapak ya, kayak Ebit GAD, terus Bruri Peso 5 kayak gitu. Standar lah. Bapak zaman dulu dengerin ya. Kayak gitu.
Nah yang lain musik-musik Indonesia yang lain aku mengenalnya seiring aku di Jogja. Gitu. Kan tadi Mas Heru punya referensi bermacam-macam genre lah itu kan. Iya. Sampai akhirnya menemukan, ini aku seneng banget gitu. Gitu kapan Mas? Dan apa itu? Apakah langsung reggae, ska segala macam? Apa ya? Kalau seiring waktu itu banyak musik yang aku suka gitu loh. Kayak pindah ke Jogja itu kan ketemu pertama kali itu aku ketemu Raymond. Mas Raymond. Ya, jadi aku dibimbing sama dia gitu loh. Musik kalau dia musiknya Metallica. Metal ya. Metallica itu. Oh, ini Metallica. Aku seneng juga gitu aku. Aku juga kenalin ke dia ini Bob Marley. Ini Bob Marley saling ini. Bertukar Ya, saling bertukar kayak gitulah. Kalau yang benar-benar mengubah jalan hidupku apa ya, lifestyle dan sebagainya itu adalah ketika dengerin Green Day. Malah Green Day. Green Day. Jadi aku benar-benar berubah haluan lah dari segala hip hop dan sebagainya, reggae gitu tuh dengerin Green Day waktu itu. Punk revival istilahnya, kebangkitan kembali punk gitu. Dan aku nggak tahu kalau itu namanya punk juga. Jadi belajar gitu. Itu SMA berarti? SMA ya. Dan dari situlah mulai ada kayak pengen ngeband dan sebagainya kayak gitu. Itu berarti pas ketemu Mas Raymond terus saling bertukar referensi, berarti belum langsung yuk ngeband yuk gitu sama Mas Raymond? Belum. Dia udah ngeband duluan. Ya. Aku grupi ngeliatin dia nonton dia pentas 17-an ya di aku ingat tuh di Keparaan. Nonton Raymond itu main untuk acara 17-an. Terus dia juga yang ngajak aku ke studio di Lataga namanya, di Karangkajen sini ya, udah tutup sekarang. Dia yang kenalin ini namanya latihan band. Oh ya oke. Latihan band ya. Okay. Jadi aku lihat gitu di jendela, orang ngeband harus latihan ya. Jadi dia tuh apa ya, seniorku gitu lah. Mentor. Iya, mentor. Ini ngeband kayak gini nih. Oke. Terus diajak main ke Saidan kan. Di sana juga isinya orang ngeband gitu. Ada Bandis. Richard tuh udah duluan ngeband. Iya, ngeband. Namanya Lampu. Aku nggak tahu kenapa dinamain Lampu juga ya. Kalau sekarang udah di endorse sama Harko, elektronik loh. Nah, jadi dia udah ngeband, dia bawain netral waktu itu. Cover gitu lah. Terus akhirnya ngeband sama Shaggy Dog. Awal mulanya Mas Heru sama Mas Richard, Mas Bandis, Mas Raymond, Mas Lili. Jadi setelah ketemu Bandis, Raymond itu ngeband, udah ngeband duluan. Ada drummernya satu lagi namanya Aji. Nah, pada waktu itu aku kan kenal Green Day. Nah, mereka tuh ngajak aku nyanyi. Mungkin karena aku yang pronunciation bahasa Inggrisnya lumayan lah ya. Orang medok-medok banget kalau bro. Akhirnya aku nyanyi ya. Ya oke. Bawain Green Day gitu. Itu juga pertama kali ngeband di Saidan. 17-an juga. 17-an juga. Iya, aku dengan kaki yang gemeter lah ya. Pertama kali naik panggung. Iya, betul. Suruh minum dulu vodka. Gepengan. Ben hilang nervous-e. Iya, nervous banget aku ya. Terus terang ya gimana ya, orang nggak pernah kepikiran lah. Aku tuh ngeband tuh nggak pernah kepikiran. Cuma senang musik gitu aja. Gitu. Dan dari situlah. Tapi namanya belum Shaggy Dog juga. Setelah Richard gabung, baru namanya Shaggy Dog. Jadi waktu itu aku, Bandis, Raymond, terus satu drummer. Sebelumnya Yoyo, Aji namanya. Mas Lili juga belum? Betul? Belum. Nah setelah itu gabung si Richard. Setelah itu mulai latihan intens, gabunglah si Lili dibawa oleh Raymond. Baru namanya Shaggy Dog. Gitu. Itu cover juga nggak awalnya? Setelah ini cover Shaggy Dog awal banget. Ya jadi setelah
Green Day itu, terus aku nyari-nyari punk yang lain gitu loh. Apa sih rootsnya nih, apa sih? Rootsnya nih ternyata Sex Pistols. Ada grup lain namanya Rancid. Kayak gitu, akhirnya nemu Rancid, nemu Voodoo Glow Skulls, nemu semua lah. Ya itu baru. Nggak apa-apa. Aman. Oke. Ayo untuk bantu sini. Nah, setelah itu baru cover itu, Voodoo Glow Skulls, terus Rancid, kayak gitu. Dan di zaman itu juga internet baru masuk. Baru banget itu berarti. Iya, baru masih pakai Internet Explorer ya. Yang biru tuh. Biru, terus sambungannya masih pakai kabel telepon. Koneksinya lambat banget. Aku tuh bisa habis 6 jam karena lambat. Ya kayak gitu, cari info. Itulah kisahnya pertama dulu. Terus akhirnya bisa rilis album pertama. Itu proses kreatifnya gimana, Mas? Setelah kita jadi Segidok, terus lanjut lagi proses kreatif, Mas. Tadi sampai proses kreatif. Ya, jadi waktu itu referensi ya. Referensi itu jadi apakah kita mengcover band-band gitu waktu pertama bersama Segidok itu. Iya, kita cover kayak Voodoo Glow Skulls, terus Rancid, terus apalagi ya semacam Goldfinger kayak gitu. Jadi memang belum menemukan jati diri kayak gitu. Cuma setelah menemukan punk itu kan kita menemukan ska. Ya itu gara-gara ketemu si Rancid ini. Time Bomb ya. Lagu Time Bomb. Kok ada reggae? Tapi kok cepet temponya gitu. Dan kok ada rasa punknya. Nah itu aku gali lagi kayak gitu. Ternyata namanya ska. Nah, terus ska itu siapa? Cari lagi. Ska ini siapa sih? Pionir-pionirnya itu dicari lagi gitu. Nah, apa yang aku dapat itu aku ceritakan ke teman-temanku gitu. Ceritanya gitu. Karena kan memang literasinya nggak banyak waktu itu ya. Terbatas sekali. Betul. Terus kan album pertama Segidok termasuk salah satu album independen yang zaman dulu aku dengar kabarnya itu terjual sampai puluhan ribu kopi. Iya betul. Itu awalnya ya Mas, maksudnya secara produksi terus permodalan segala macam kan produksi sekian ribu kaset kan juga nggak sedikit lah ini modalnya gitu. Ya kebetulan waktu itu juga kami ada eksekutif produsernya juga. Itu namanya Jaya. Jaya. Nah dan untuk modal pertama kita rekaman itu juga dulu minjem uang sama saudara, gitu minjem uang dan penjualannya itu kita nggak langsung ngopi ribuan, ngopi berapa dulu laku terus repeat kayak gitu sistemnya dulu. Dulu itu terjual sampai 20.000 kopi. 20.000 kopi. Pada kala itu ya kaset ya. Kaset zaman dulu 20.000 kopi itu wakeh. Dan itu dilakukan oleh band independen yang nggak ikut label gitu ya Mas ya. Betul, jadi cuma ada ya tangan ke tangan, mulut ke mulut kayak gitu. Berarti emang bener-bener marketingnya itu getok tular mulut ke mulut akhirnya gerilya lah. Gerilya zaman itu. Ya juga nggak ada medsos ya. Waktu itu belum ada ya. Nggak ada. Belum ada ya, belum ada. Ya sudah sekarang. Pertama medsos itu kan Friendster dulu. Friendster, ya. Friendster. Nah itu mulai kebantu sama jaringan internet ya. Friendster, MySpace. Waktu itu seperti itu. 20.000 kopi album pertama, terus disusul 2001 kalau nggak salah rilis album kedua ini. Nah itu 20.000 kopi waktu itu udah banyak ya zaman segitu ya. Untuk band independen ya. Gitu. Itu banyak. Album 2 masih independen juga. Masih. Kita masih independen. Terus akhirnya di album ketiga desain sama Mayor ya Mas ya? Iya, sama IMI.
itu ada pro kontranya nggak Mas? Ya ada ya. Ada terutama yang pegang kontak kan Memet ya waktu itu. Ya di unek-unek kayak kue asu, kue bajingan, mampu mejer kayak gitu-gitulah. Mereka ini ada yang nggak terima gitu loh. Karena kayak apa ya jadinya, ibaratnya tuh kayak ada idola kampung. Tiba-tiba ada idola kampung gadis, idola yang hanya diketahui oleh beberapa pemuda saja. Terus tiba-tiba dia tuh terkenal, terus pemuda-pemuda yang tadi ini nggak terima gitu loh. Ibaratnya mungkin kayak gitu ya. Jadi wah ini punya kami, kumpulan kami. Sekarang kok jadi semua orang tahu gitu. Kayak gitu sih. Akhirnya memutuskan untuk join ke mayor label itu pertimbangan teman-teman Mas Segidok waktu itu? Ya karena kami itu sudah terlanjur ini ya, terlanjur basah di ngeband ya. Udah nggak ada kerjaan lain. Udah beberapa udah drop out dari kuliah, udah lifestyle-nya udah ngeband, udah nanggung lah ini udah. Akhirnya ini sekalian aja lah kita udah kita gas aja gitu. Akhirnya kita gabung sama EMI itu. Dan juga sebelumnya kan di album kedua itu kami kan ya penjualannya menurun ya. Menurun, nggak ada pentas, nggak ada show karena berbarengan dengan hilangnya tren ska. Itu berimbas ke Segidok. Nah, bagi kami ini para pengacara nih, pengangguran banyak acara ya. Itu benar-benar mempengaruhi secara ekonomi juga. Jadi kami harus cari sampingan lah. Bikin kerajinan, apa aja lah. Kayak Bandis itu dia ngeloper koran kayak gitu dan akhirnya ada tawaran dari EMI itu kita ambil. Dan memang itu menjadi titik balik ke karirnya Segidok. Akhirnya nama Segidok nggak cuma dikenal di circle tertentu tapi sudah mulai meluas ya Mas? Iya, meskipun dengan segala pro kontranya. Cara menghadapi yang kontra itu Mas, gimana Mas? Dulu itu ya sempat mau tawuran ya secara fisik ya, maklum old school ya. Jadi nggak ada negosiasi, mediasi. Nggak ada perang komen itu dulu belum ada ya, belum ada perang komen. Jadi langsung aja di analog. Karena rekamannya juga analog, jadi dihadapinya secara analog gitu. Jadi kayak gitu dan hampir bentrok sama skena-skena lain, terus tapi akhirnya kami bisa ngobrol dan damai. Sampai Richard tuh pernah diculik kayak gitu-gitu loh. Sampai segitunya. Iya. Jadi zaman dulu tuh sampai segitunya untuk mempertahankan satu prinsip ya, prinsip idealis itu sampai segitunya. Terutama di kalangan subkultur ya. Karena ini kalau di dunia pop mah lain, itu lain. Ini di subkultur tuh sampai seperti itu. Prinsip tuh kuat sekali gitu. Nah, tapi akhirnya seiring waktu juga mereka-mereka yang kontra dengan keputusan kami itu mengerti gitu. Oh ini jalan hidup mereka. Mereka mata pencahariannya ngeband dan sebagainya. Ya. Akhirnya bisa berjalan lah segalanya. Gitu. Seiring waktu akhirnya kembali ayam lagi gitu. Ayam lagi dan hubungan dan berdampingan malah ada beberapa dari mereka itu bantuin kita desain sekarang, membantu Segidok konten-kontennya gitu. Sama EMI itu satu album ya Mas berarti? Satu album. Iya. Habis itu balik lagi independen lagi. Enggak, album keempat itu kan Kembali Berdansa ya. Itu sama Pops. Oh iya, Pops. Ya. Itu subnya Aquarius ya. Itu sama Pops. Kami satu label sama Tip X waktu itu. Udah itu satu album keluar lagi, yang kelima lain lagi. Jadi kayak satu album
beda label gitu. Shegido kalau bisa dibilang kan salah satu band ska Indonesia yang bertahan sampai sekarang. Iya. Rumusnya apa, Mas? Secara personil kan dari dulu nggak pernah ganti nih. Iya. Ya kan. Maksudnya formasi Mas Yoyo, Mas Lili, Mas Heru, Mas Bandis, Mas Raymond, Mas Yoyo kan nggak pernah ganti. Baik secara personil dan secara kreativitasnya bermusik. Ada terus karyanya. Ya. Apa ya? Ya kayak ndonga bareng lah, Bro. Karo cekelan tangan. Ya apa ya? 23 tahun ya? 24 ya, sekarang 24 tahun. 24 tahun. Ya kami apa ya, terbuka. Ya kami terbuka dan memang kami udah kayak saudara. Ya. Udah kayak saudara, terus ya berusaha menekan ego masing-masing ya. Karena ini sudah seperti perkawinan 6 orang. Ya. Kayak seperti menjalankan sebuah rumah tangga gitu loh. Jadi harus bisa pinter-pinter untuk menekan ego. Gitu. Misalnya, wah ini udah kelewatan nih, itu harus merumangsani ya. Gitu. Misalnya sebagai aku ya, sebagai Herua lah, oke. Aku dikenal dengan nama brand ya, Herua kayak gitu. Dan ya kadang-kadang kan harus ingat bahwa aku tanpa teman-temanku, aku tuh Heru Wahyono gitu loh. Ya, jadi aku ini teman-teman menjunjung teman-temanku juga menjunjung aku, sehingga sampailah aku pada titik sekarang pencapaianku sekarang ini. Ya mungkin itulah pengingatku pribadi kayak gitu. Ya saling nganu aja. Ono wayahe aku ki. Aku sales. Aku mau ngegas dulu. Harus ingat rem. Ini ngegas, ini ngerem dulu. Rem wis cukup. Lagi sing bareng-bareng. Mungkin ya itu tadi ya. Toleransi ya, saling pengertian ya. Seperti berpasangan, 6 orang berpasangan. Ya, jangan sampai ada yang cemburu, kan sama aja sebenarnya, jealous kayak gitu-gitu. Dan terbuka. Ini ki untuk semene kayak ngono. Diflorkan lah. Iya. Ya gimana lah enaknya gitu loh. Maksudnya mbien dulu ngeband nggak mikir kayak gini-gini kok. Gimana lah enaknya kayak gitu. Kalau ada dari 6 ini yang kayaknya kan ini kita sudah apal. Bernama masing-masing. Wis apal. Aku ngelih ngerti kok. Koncoku ngelih ngerti ya. Ngelih nesu pengen lutse. Aku nganti ibaratnya gitu, kita saling berenam udah tahu nggak srek nih kayaknya, udah ada kayak gitunya. Ya udah dicari jalan tengahnya tuh bagaimana sih yang sama-sama baik, supaya bisa tetap jalan gitu sih. Ya paling beberapa kiatnya saya gitu bisa bertahan sejauh ini gitu pikir ya. Saling mengerti, toleransi, dan saling menghormati ya. Ya kira-kira begitu ya, saling menghormati. Ya ngelingi mbien ya. Ingat dulu bagaimana kita ngeband itu kan buat senang-senang ya. Kamu kalau bagi kami loh ya, di Segitok itu ngeband itu ya buat karena kamu senang musik. Kan bukankah itu tujuan pertamanya. Band-bandan kan ngono pertamanya dudu adek kudu nggawe lagu iki engko adek iso terkenal terus engko kira-kira nek lagu iki payu engko kira-kira royaltine semene itu kan bukan itu tujuannya ngeband buat Segitok ya. Meskipun ada yang seperti itu sah-sah saja gitu, tapi bagi kami karena kami seneng ngeband gitu aja sih sebenarnya. Iya. Tips penting dari Mas Herua. Ya pilihan. Pilihan. Jadi ngeband itu kan tujuannya macam-macam. Ada yang bener-bener ngeband dari hati, ada yang pingin ngeband karena untuk dapat uang, ada yang pingin ngeband udah punya uang tapi pingin terkenal juga ada. Jadi macam-macam monggo terserah gitu. Shegido adalah salah satu band Indonesia juga yang intensitas manggung di luar negerinya itu terbilang cukup banyak, Mas.
Kalau dari Mas Heru sendiri bedanya apa sih Mas ketika Shaggy Dog manggung di Indonesia dengan Shaggy Dog manggung di luar, secara mungkin secara treatment dari penyelenggara atau apapun lah itu? Apa ya, mungkin karena musik kami ini kiblatnya banyak ke barat ya. Jadi kami merasa kalau di sana tuh kayaknya orang tuh lebih apa ya, audiensnya lebih antusias, lebih meledak-ledak kayak gitu ya. Karena kami kan kami belum pernah ditonton orang Indonesia yang ada di luar negeri. Yang nonton kami itu memang benar-benar orang sana gitu loh. Jadi melihat mereka tuh kayak mereka kaget. Kamu dapat referensi musik seperti ini dari mana gitu loh. Jadi ada beberapa dari mereka itu yang berpikir bahwa apa ya, kita tuh masih primitif, masih ngejar-ngejar kijang pakai tombak gitu ya. Loh, aku pernah diajak ngobrol sama bule ini kan, diajak ngobrol. Kamu tahu ini? Tahu. Ini kan, ini. Loh, kamu kok tahu? Lah ada teknologi yang namanya internet gitu. Oh, ada internet tuh. Nyebalnya banget ya. Ngawur. Jadi ya, aku pikir kalian tuh masih ya itu tadi lah, masih tradisional. Aku bilang ya memang ada. Tapi modernisasi itu juga sudah sampai ke negara kami kayak gitu, dan banyak jaringan gitu, banyak jaringan. Ya paling bedanya itu sih, mungkin kalau di luar negeri itu lebih apa ya, lebih antusias. Terus kalau mereka seneng sama band yang ditonton itu langsung borong merchandise. Langsung, meskipun baru pertama kali nonton. Iya, baru pertama kali. Mereka nggak kenal kita ini siapa. Langsung dibeli karena mereka senang. Karena mereka juga nggak ngerti liriknya kan. Nikmatin ininya aja, beatnya. Wah, ini nyambung aja, frekuensinya nyambung kayak gitu. Pertama kali di Belanda Mas, kalau nggak salah. Iya, pertama kali di Belanda. Tahun 2004. Yang kedua juga di Belanda. Itu 2006. Terus 2009 itu kami ke Australia. Terus kalau sama debut aku sempat ke Paris sama Berlin juga. Yang terakhir ini kan ke US kemarin ya. South by Southwest itu kayak gitu sih. Kalau apa Mas Heru sendiri ngelihat ketika Shaggy Dog sudah adalah band yang intensitas manggung ke luar negerinya banyak, itu apresiasi media sini gimana? Iya bagus sih, beberapa memang meliput juga kayak gitu, dan terutama malah media-media yang non mainstream ya. Mereka sekarang kan banyak ya media tuh keren-keren lah sekarang. Mereka cukup apresiatif sih. Kayak gitu. Terus ini sekarang ngomongin project-projectnya Mas Heru. Debut awal mula tahun 2003 ya kalau nggak salah ya. Itu gara-gara apa Mas? Jenengan akhirnya ngulik bikin musik seperti itu. Jadi ya ini juga awalnya dari rentetannya kan dari punk tadi ya. Punk terus ska. Ska itu cabangnya reggae. Terus satu lagi dub ya. Dari ska itu kan ada dub, reggae, rocksteady. Nah ini dub ini yang bikin aku pengen ngulik itu sama Mehmet. Akhirnya mendalami lah yang namanya dub gitu. Internet udah cepet nih. Cepet nih. Ini ya ternyata dub itu nama lain dari remix. Gitu loh. Bahasa kerennya sekarang remix, tapi kalau dulu di Jamaika namanya dub. Itu dari lagu yang sudah jadi. Dihilangin vokalnya, dikasih delay, dikasih reverb yang apa, hiperbola lah, apa delaynya tang dipanjang, kayak gitu. Nah dari situlah akhirnya memutuskan untuk ngulik musik dub. Dulu
aku beli alat namanya Roland Groove Box. Aku ingat itu. Iya. Zaman dulu jenengan pernah bawa di basecampnya Sukamti waktu seturan kalau nggak salah. Iya betul. Aku pas lihat itu apa sih? Iya, itu aku beli dari Aryo, produsernya, programmernya Technosheet. Oh ya. Ya. Aku beli terus boleh nggak dicicil? Tak cicil kan, tak cicil. Pokok 100 wae gitu. Tak cicil saking pinginnya nih aku nih. Ya. Akhirnya dari alat itu tak kulik tuh alat itu, Roland Groove Box itu. Ya. Nah, apa freestyle? Ya. Itu kan sequencer ya, Ya. bisa looping terus. Ya. Freestyle sama Mehmet kita kombinasikan dengan player DVD Avante. Aduh lah Mas. Tahu nggak kamu Pak? Nggak tahu. Ini Avante DVD Zaman dulu. Nah ini yang satu nyetel apa dub gitu, Ya. musisi dub gitu, terus ditimpa sama groovebox ini, gitu caranya main dulu Ya, gitu. ya, Jadi ya, kita ya. belum punya lagu. Berarti ini yang si beatnya itu pakai alat si rolennya itu. Iya, ngisi-ngisi gitu loh. Beatnya si ini Si player DVD playernya ini ya, ya. ya. Terus ini cuma tinggal kasih apa dikit lah Ya. di Ornamen echo ya. kayak gitu. Itulah awalnya debut. Sampai akhirnya bikin lagu sendiri. Habis dari dub itu ngalir lagi, oh ada drum and bass. Ya. Kita masuk ke ranah elektronik, drum and bass, jungle Ya. apa gitu. Oh ternyata rootsnya ini dub ini toh, dub ini jadi drum and bass. Ya. Nah akhirnya bikin drum and bass yuk, coba bikin drum and Ya. bass. Ya. Ya akhirnya lahirlah lagu kayak Love to See You Dance, ya Bomb the Town kayak gitu. Itulah awalnya seperti itu. Itu kalau di debut Oh Mehmet ra gelem dibayar, temen-temen. Buak tenan. Kan ya main di biasanya kita main di party rumahan gitu kan, di rumah gitulah party. Terus masih gak punya kru. Udah selesai party nih. Aku gulung kabel ini. Kita mau dikai duit ya, Met. Tak balik iki. Wah, kowe. Sukop kok. Berapa gitu? 100 opiro. Itu salah satu kenangan ya waktu itu ya. Jadi memang kami mainnya di rumahan-rumahan gitu lah. Iya betul. Kalau pembagian ini Mas, apa namanya proses kreatifnya itu? Yang bikin beatnya siapa, yang bikin lirik apa segala macam antara Mas Heru sama Mas Mehmet? Kalau debut itu total aku yang bikin. Dari musiknya terus liriknya itu aku. Sorry Mas, berarti jenengan dari yang alat rolen tadi mau nggak mau harus belajar iya belajar apa? DAW waktu itu. Pertama kali? Aku waktu itu pakai Fruity Loop. Ya. Habis itu aku pakai Sony Acid. Ada Sony Acid itu. Terus Sonar pindah-pindah ya. Sampai akhirnya sekarang pakai Ableton. Nah, itu udah berhenti aku di Ableton. Ya itu belajar. Setelah itu belajar merekam. Gimana caranya merekam groovebox ini ke komputer ya. Masih pakai Pentium 2 waktu itu aku. Pentium 2 jadi sedih lah. Saya komputer ya. Iya, tapi dari lagu Bomb the Town gue. Iya. Karena keterbatasan itu loh. Malah bikin kita gimana ya? Malah power up carane gitu. Nah, gitu. Malah keluar itu. Jadi kadang itu kalau sekarang ya semua plug-in punya controller apa synthesizer malah nggak tahu mau bikin apa kadang-kadang itu. Jadi ide itu penting sebenarnya. Ide dasar itu penting. Gitu. Wah, waktu itu kepepet. Jadi malah tadi kita iki ditumpuk iki enak deh. Kayak gitu. Berarti debut itu pertama EP ya Mas atau single? Lagu-lagunya debut itu pertama tak upload ke MySpace ya? Iya. Zaman dulu MySpace ya? MySpace, ya waktu itu MySpace. Jadi ya ngawur aja gitu. Jadi bikin
habis diisi vokal enak Ya. upload wae free download ternyata banyak banget sampai yang respon ya maksudnya yang suka, Grab ya. banyak sampai ke warnet gitu loh ya. tak stop Ya, tapi sudah terlambat dan zaman dulu saling berbagi lagu kan gampang banget neng warnet kok krungu laguku wah ini berarti bahaya ini tak stop tapi udah terlanjur nyebar ya sudahlah gitu akhirnya dari lagu kayak Bomb Town, Love to See You Dance itu lahirlah lagu-lagu yang lain sampai sekarang sampai jadi satu album. Ada ini nggak mas nextnya debut lagi apakah ini lagi ada proses single mungkin ya single terus bikin video klip karena kami tuh baru punya satu video klip selama berkarir ya gitu dan ya karena memang debut ini memang aku teken gitu loh jangan sampai dia lebih melampaui Segidok kayak iki pancen asike main neng underground party sing cilik lah ya tempatnya nggak terlalu masif kayak gitu makanya singlenya setahun sekali ya karo keset barang karo keset ya aku kan ngikutin mood ya moodnya lagi mau bikin ini ya bikin ini kayak gitu Barokah mas Barokah. Aku pas pertama jenengan ngerilis itu wasem iki. Wangun iki. Sebenarnya itu anonimus tadinya. Anonim kan. Tapi ketahuan sama anak-anak Jakarta gitu tuh. Niatnya emang anonim. Iya, anonim. Jadi Barokah itu orang banyak gitu loh. Ya. Iki wong 10 saka Jawa Timur, saka Pantura Tapi akhirnya ketahuan sama beberapa wartawan juga Rolling Stone, Wendy kayak gitu-gitu. Terus dia bilang kalau ada musisi yang mau bunuh diri secara kreatif ya ini Barokah. Jadi aku bikin itu tuh kayak bunuh diri. Maksudnya bunuh diri itu piye Mas? Maksudnya kok kowe gawe dangdut sing koplo ngono lho. Tapi nek menurutku dangdut koplonya itu koplo iya itu. Iya, maksudnya bukan hybrid itu ya. Hybrid itu gitu. Dirungoki bajigur ki kaget aja dia gitu loh. Kaget artinya kaget. Bos selama ini kan kamu nih kayak image-nya kayak sosoknya musik barat musik yang western banget gitu loh. Dan di kepala mereka tidak mungkin aku tuh akan bikin dangdut. Itu mungkin tiba-tiba mak jeglek ngono langsung bacaan kuwi bunuh diri yang kayak gitu. Iya, itu dibantuin sama itu si Bondi ya temanku di Good Night Electric ya aku bikinin ini dong. Itulah kisahnya Barokah. Akan dilanjutkan nggak Mas? Mungkin. Atau termasuk yang menanti loh Mas. Kemarin kok ramah teman-teman ini. Anu nge-remix Time Bomb lagi. Remix Time Bomb. Rancid Koplo. Ya, nek lagi soak tok ke. Tapi itu kalau menurut Mas Heru sendiri merupakan pelampiasan ide-ide nggak sih Barokah apa segala macam? Mungkin ya. Samia juga sama JRX. Sama Jering ya. Ya mungkin ya kan ada beberapa hal, ada beberapa pakem yang nggak bisa tak lakukan di Segidok. Jadi ya lebih baik aku daripada aku maksain ide ke temen-temenku ya. Ya udah aku bikin aja. Iseng-iseng juga kok. Nah, itu. Kalau Segidoknya lagi agak nganggur, mana nih yang mau dikeluarin tinggal keluarin aja gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Pandemi ini proses kreatifnya jenengan sebagai seorang songwriter segala macam bertambah apa malah agak berkurang ngurusi warung ya. Ngurusin warung terus ngurusin yang lain-lain kayak gitu. Ya belum nemu waktu lagi untuk
untuk nulis lagu, untuk masuk ke studio kayak gitu. Tapi lebih sering organize di sini ya, organize band-band baru yang mau ngejam di sini. Jadi Mas aku mau ngejam ya, oh ya udah main aja kayak gitu. Tapi ke depan mungkin ya bulan puasa ini mungkin mau di studio lah nulis lagu kayak gitu. Doggy House Record Mas. Iya. Akhirnya bisa ada Doggy House Record itu ceritanya gimana? Ya matuk. Matuk. Keselak. Lah kebul. Doggy House Records itu kan waktu tahun-tahun kita punya album kedua itu ya, Shaggy Dog punya album kedua gitu. Kalau mau main di TV itu kan ditanya, misalnya lagu di Saidan, ini label rekamannya apa? Waktu itu kan kami belum punya ya. Iki apa lagi? Gue kredit ya, yang TV ya buat kredit TV. Doggy House Records ngono wae lah. Akhirnya sering kesebut setiap main di mana kreditnya Doggy House Records. Cuma waktu itu kami belum bisa mewujudkan secara finansial juga tidak memungkinkan. Nah akhirnya di tahun 2013 atau 2014 kemarin kami mewujudkan mimpi ini gitu loh, bahwa ini buat menaungi karya-karya Shaggy Dog sendiri dan juga teman-teman apa aja lah genrenya apa aja monggo gitu. Akhirnya cari tim kayak gitu dan ya sekarang jalan sih udah jalan ya. Itu awalnya emang udah terplanning nggak cuma Shaggy Dog yang bisa di Doggy House Record atau cuma khusus buat Shaggy Dog aja terus baru kepikiran kita menarik kalau saya enggak dari pertama emang Shaggy Dog terus project personilnya kayak aku kan punya Debut ada Herua, Baroka dan sebagainya itu untuk menaungi itu dulu dan teman-teman di sekitar kami aja dulu gitu kan di selatan ya band-band yang sekitar kami kayak waktu itu untuk adalah beberapa band yang masuk di kompilasi di situ gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa menaungi beberapa band di Jogja dan juga malah di luar Jogja masuk ke situ. Ya seperti yang kami planning sih sebenarnya. Kayak gitu. Kalau kurasinya Mas, maksudnya Doggy House Record sendiri apakah pernah mengannounce bahwa ini ada Doggy House Record kamu bisa mengirimkan demo segala macam ke sini atau enggak atau cuma getok tular gitu? Getok tular sih. Ya. Selama ini pernah sih kayak kalau kamu merilis secara digital kamu bisa kirim ke sini. Tapi kami nggak pernah terlalu mengkampanyekan itu sebenarnya. Mereka datang tahu sendiri gitu kan. Kalau kami mention di Instagram apa kan selalu Doggy House Records dan mereka ke akunnya itu Doggy House Records kan mereka lihat ini label punya Shaggy Dog. Mereka ngirim sendiri kayak gitu. Kalau kurasinya Mas, apakah semua personil Shaggy Dog ikut mengkurasi atau ada bareng-bareng sih, bareng-bareng. Ini ada band nih kayak gini ditawari gitu. Dan kalau yang kami lakukan selama ini kan hanya merilis secara digital kayak gitu. Dan kami nggak memandang genre apapun. Oh ya kamu mau rilis monggo aja gitu. Kecuali mungkin subversif gitu ya kami nggak rilis. Terlalu beresiko. Ya, band kami band komunis misalnya gitu kan atau apa kayak gitu kayaknya nggak bro. Lirik-liriknya apa gitu kan tetap ada ininya lah anti pemerintah gitu. Ya ada lah pakem-pakemnya gitu. Apa ngomongin era Mas, ada di mana kalau menurutku ya Shaggy Dog itu ada era di mana turun terus habis itu sampai dan titiknya sampai sebelum pandemi kan naiknya tuh Iya. Itu gara-gara apa Mas Aksan? Pas turunnya itu dan akhirnya bisa itu naik, triggernya itu apa? Kalau turunnya ya karena apa ya?
pada dasarnya di Segidok itu rata-rata tuh nggak suka highlight. Oh, iya. Pada dasarnya tuh, aduh males sih ngono-ngono gitu loh. Pada dasarnya sih seperti itu ya, kalau kamu bisa lihat ya. Paling aku yang cerewet lah, itu cerewet lah. Pada dasarnya seperti itu, cuma yang keluar tuh musiknya terus gitu loh. Karyanya teng gitu. Mungkin aku pikir itu juga yang bisa bikin awet ya. Ngeluarin kayak gini, ngeluarin kayak gini. Jadi naiknya itu nggak bus gitu, tapi naiknya tuh alon tapi ya kayak gitu. Kami berprinsip kadang-kadang uang ki aja dikei permen, kayak candu, pahit. Jadi kadang-kadang musiknya Segidok tuh seperti itu. Nek kalau kamu kasih dia permen, permen itu dihisap kan hilang, hilang dia, hilang terus. Wah, wis nampung. Tapi nek mbok kei candu, kei opium nih lah. Pahit deh. Wih, candu nentek mumet terus pirang jam gitu. Jadi kadang-kadang beberapa lagu dari Segidok itu kayak pas dikeluarin itu biasa gitu. Tapi lama gitu terus tambah tambah mulek, tambah munyer, jadi kami sadar itu akan hal itu begitu. Jadi yang keluar itu cuma musik-musiknya aja, orang-orangnya tuh jarang kelihatan gitu. Ya benar itu. Ya. Di Sayidan. Akhirnya dirilis ulang itu pertimbangannya apa, Mas? Satu karena masternya tidak terlacak. Masternya lagi? Tidak terlacak masternya. Masalah master lagi. Iya. Jadi kan kami sempat sama IMI ya. IMI-nya tuh bubar. Master itu dioper-oper. Oper ke A, B, C, D sampai nggak tahu timbanya di mana. Iya, bahkan aku tuh sempat nelpon produser yang menangani Saidan ini. Halo Mas, apa kabar? Gini. Mas, anak-anak tuh pingin merilis ulang. Oh iya, coba tak tanyakan ya. Nah, selang berapa hari gitu, nggak tahu di mana. Males banget gitu. Tahu di mana ya? Oke. Opsinya gimana Mas? Kayak gitu aku tanya. Satu, kamu bisa, kalau kamu punya file digitalnya, kamu bisa timpa dikit lah, biar beda sama masternya. Oke. Terus apa lagi? Ya kamu rekam ulang. Rekam ulang. Akhirnya ya udah kami memilih opsi untuk merekam ulang. Dengan versi live. Sebenarnya yang sekarang ada itu versi live. Yang itu, baru ini ya? Yang baru. Dan juga kami kan nggak punya legitimasi secara digital. Itu nggak ada loh sebelum direkam ini. Kamu nyari di Spotify atau apa itu nggak ada. Segidok di Saidan itu nggak ada. Yang keluar via Valen atau siapa gitu. Sedangkan kami pernah bongkar insight di YouTube ya. Insight-nya itu ada 22.000 video yang mengcover lagu Saidan itu gitu loh. Itu. Kalau yang view cuma 1.000 kan udah 22 juta view. Iya, pernah dibukain kan sama temen publisher di Jakarta gitu kan, kita ngobrol-ngobrol. Mas, kamu mau tahu insight-nya nggak? Boleh, bisa dibuka ya, bisa. Dibuka lah. Ini loh, ada 22.000. Nah, itu kan viewernya macam-macam, ada yang jutaan, jutaan. Nah, tapi kan kami waktu sebelum dirilis ulang ini nggak punya. Nggak punya. Seperti lagu Tidak Bertuan. Ya, betul. Nah, sekarang udah ada. Nah, itu mulai dikirimi surat cinta satu-satu. Selamat pagi, selamat sore. Halo, kami dari Segidok. Tapi kami milih-milih juga yang kira-kira iseng-iseng. Tapi yang mulai udah monetize dengan yang jumlah yang fantastis itu kirimi surat cinta. Yang nilai ekonomisnya sudah sangat menguntungkan dia mungkin ya. Betul. Nah, iso golek sing ngeyel-ngeyel. Apik kuwi. Nemu enggak, Mas? Belum sih. Belum ngeyel. Manut semua. Iya, Mas. Ana sing ngeyel ra. Iki digoreng garing enak.
Digoreng-goreng. Aduh. Ya mereka mengerti kok. Kita ya saling pengertian aja. Win-win solution. Ya, ya. Berarti Sayyidan itu nggak ada di digital karena IMA-nya bubar itu ya? Ya, ketika mereka bubar kan mereka belum sempat mendigitalkan ya, itu. Ya. Dan pada saat mereka bubar juga itu baru peralihan dari zaman analog ke digital. Ya, tahun-tahun berapa ya. Nah itu mereka belum sempat naruh itu di digital gitu loh. Aku lagi ngerti gitu. Iya, makanya sekarang baru ada kamu bisa putar itu gitu loh. Ya. Sebelumnya kan orang pada nanya, nggak ada karena memang nggak gimana ada. nih mekanismenya bagaimana baru kemarin ditanyain kan. Ya itu tadi ya pandemi ya sisi ada hikmahnya nih jadi masa lagu legend iya betul nggak bisa kita nggak punya ininya filenya kayak gitu. Dan di era digital sekarang kan yo menurutku sebuah kerugian lah ketika si artisnya nggak bisa menikmati hasil dari lagunya itu kan yo. Betul ya kayak gitu ya meskipun harus berliku ya urusnya. Itu ada beberapa lagu juga yang di album itu yang harus diurus juga ya. Itu kan satu album itu ada di Sayyidan, Hidup Ini, Anjing Kintamani. Betul. Itu juga nggak ada, belum ada. Jadi satu-satu diurus lah. Gitu. Dengan teknik yang sama direkam ulang atau Mas? Ya. Mas, sorry. Kan dulu udah pernah rekaman Sayyidan. Ya. Akhirnya rekaman meskipun live itu file aduh rekaman mana. Iya sih. Banyak yang bilang sekarang lebih mateng kayak banyu. Ya feel-nya memang lain ya dari yang aslinya kayak gitu. Cuma lebih puas sih dengerin yang sekarang ya. Kayak malah lebih puas ya. Energinya lebih lain ya secara sound kan lebih ngerti kan sekarang ya. Seiring waktu kan jadi lebih menguasai kayak gitu tuh ini gitu. Ya cuma feel-nya lain sama yang dulu. Kalau ketemu file digitalnya mau kita rilis sekalian tadi pakai versi ini. Kemarin juga baru ketemu ini master video klipnya baru master ketemu. Video klip Sayyidan. Iya. Betamax itu. Enggak mau kita olah lah gimana gitu. Tapi gitu itu misal master klip ini Mas. Master klip akhirnya ditemu sama Segidok menemukan masternya itu. Nah nanti urusannya sama labelnya gimana? Kan udah bubar tuh. Misal akan diupload di YouTube nanti klaimnya seperti gimana? Apakah udah 100% Segidok atau cacah we bro? Cacah ya? Di mix. Mungkin ya. Cacai we. Iya lu. Ya nggak tahu mereka kayaknya juga udah lupa atau bagaimana ya. Karena kan labelnya wis ra ono gitu loh maksudnya. Iya labelnya tuh udah nggak ada. Aku yakin master itu ada di mana itu gitu loh. Master audio ini gitu loh. Kan gampangannya ketika ini master sudah dipegang Mas Heru sama teman-teman Segidok, upload lah YouTube. Apakah ada kekhawatiran nggak sih ketika nanti kapan iki aku hak nang kene iki si labelnya tahu entah siapa itu. Ya coba aja ya. Coba dulu. Kan yo maneman lho menurut iya, coba aja dulu coba. Coba dengke tolong sasi. Iya kan aset ya, banyak aset. Ya. Sayang banget sebenarnya banyak. Tapi ya karena urusan birokrasi jadi nggak bisa disiarkan itu kan males juga gitu. Gitu sih bro. Mas kalau urusan dokumentasi Mas, urusan dokumentasi apakah Segidok termasuk salah satu band yang dari awal dulu punya arsip dokumentasi yang tertata rapi? Lumayan sih ya. Kalau digital zaman digital udah lumayan. Terus ya itu tadi di kantor itu masih berbentuk mini DV dan sebagainya itu lumayan lah. Sorry, apakah kedepannya akan digawe mungkin film dokumenter apa segala macam? Mungkin yang langkah pertama ya kami mau digitalkan dulu. Sekarang kan harus nyari dulu ini ada VHS, ada Betamax. Jadi karena Segidok ini kan melalui berbagai era.
Jadi dokumentasinya juga macam-macam bentuknya. Ada yang slide foto, kayak gitu. Ini harus diselamatkan dulu mungkin ya, didigitalkan dulu, baru nanti mau diapain bisa terserah kayak gitu. Ya dulu tuh foto kan eksklusif ya, tahun-tahun 9 berapa, 98, nggak kayak sekarang gitu loh. Jadi iya. Saiki foto 100 isinya selfie kabeh. Yes. Berarti ngono lho. Zaman dhisik film 36 iki di mana-mana. Iya, jebret gitu kayak memorable banget gitu loh. Gitu. Saiki gampang banget. Cepret malah lali. Hilang. Ora ke backup nang hard disk. Iya, Utuh. Saling ngono lho. Utuh lanang kabeh. Kan malah tadi urusan. Warung Heru, Mas. Iya. Aku dulu pertama kali Mas Heru posting lah, itu kan menu awalnya tuh rawon. Iya. Tahun berapa sih Mas Warung Heru awalnya? 2011 ya. 2011. Oh iya. Udah lama, 2011. Jadi awalnya itu kan ibu itu kan dulu ibu tuh suka kerja ya. Ibuku tuh kerja keras gitu dan waktu itu agak slow dia. Suka masak juga. Suka masak dan tercetuslah ide untuk jualan rawon, nasi rames dulu ya kayak gitu di Bugisan di dekat teater Garasi. Nah, itu kecil cuma pakai etalase gitu. Yang beli teman-temanku terus tetangga kayak gitu. Nah, akhirnya seiring waktu aku satu sore jalan-jalan di sini nemu kontrakan bukan di sini ya dulu di sebelah sana ya. Akhirnya aku nyewa tempat itulah. Bu tak sewain tempat ya. Jadilah Warung Heru dulu di situ di sebelah sini. Tapi itu kan ibu sebenarnya. Dia yang in charge sebenarnya. Aku cuma tukang cuap-cuap aja. Yang mempromosikan. Iya, mempromosikan dan kadang-kadang main ke sini. Dan dulu malah melenceng dari perkiraan. Meskipun ada beberapa teman ya, tapi lebih banyak bule karena jalannya ya. Di sini emang Iya, kayak gitu dan aku juga sibuk tur kan. Jadi lebih banyak bule yang lewat. Jadi promosiku tuh agak nggak laku sebenarnya. Lebih banyak ibuku yang dapat tamu karena beliau kan lumayan bisa bahasa Inggris ya karena dulu tinggal di Bali. Jadi ngerti bahasa Inggris dodolan ini ngerti kan dulu. Bahasa Inggris dagang nih ono. Pokoknya kabeh my friend. Ngono. Halo my friend. Oke, aku ndelok kayak my friend kalau kuncinya my friend kuncinya. Karena secara psikologis ya kehidupan di barat tuh kan agak cuek-cuekan ya. Urusanmu. Kalau ketemu orang kita itu hangat, tuh hangat ya. Dia kabare skondi kayak gitu. Dia seneng dia gitu. My friend. Punya pengalaman berbeda mungkin ya dari yang budaya di sana sama budaya di sini yang ramah segala macam gitu. Iya, jadi makanya mereka ibuku bisa dia punya cara marketing sendiri gitu loh. Ya kalau aku ya akhirnya datengin teman-temanku kayak gitu di Instagram atau di mana. Kalau sekarang bener seperti yang di planning dulu yang datang teman-temanku karena nggak ada bule. Pandemi ada. Ya, bulenya memang benjumat ming siji Richard. Sekarang bener-bener nggak ada bule kan nggak tahu apakah karena internasional masih ditutup ya gitu. Jadi yang datang sekarang bener-bener komunitasku baik yang dari Jogja maupun dari luar Jogja gitu sih awalnya Warung Heru seperti itu. Warung Heru Wasop itu juga dari ibu. Dari ibu juga? Iya. Ya. Ibu menjahit juga kan. Jadi ibu tuh keahliannya dua, memasak dan menjahit. Ya. Dia suatu hari itu menjahit baju kembang-kembang dulu. Ya. Oh ini keren nih. Tak posting. Ya. Tak posting. Terus banyak yang nanyain ya waktu itu.
Ya tahun-tahun segitu juga. Ya, ya. 2011 gitu, 2012. Banyak yang nanya ini. Bikin lah. Berarti emang nggak ada planning sebenarnya Mas untuk bikin clothing line Herua gitu. Enggak. Kayaknya dikasih nama Herua Shop deh, oke deh kayaknya. Ya. Ya udah. Nah, dari jualan baju Cubano itu ya. Itu bisa bangun warung Heru yang sekarang itu. Ya. Karena dulu gede banget pemasukannya dari kemeja itu. Luar biasa lah awal-awal tuh. Itu. Nah, itulah modalnya warung Heru. Itu. Jadi semua tuh terjadi secara organik. Ngeband. Ya. Ya ada garisnya ya, diikutin aja gimana garisnya gitu. Ya. Harus digaris ke Gusti Pangeran. Yes. Balik lagi ke ini Mas, apa? Doggy House Record. Ya. Akhirnya merilis Black Finite. Ya. Itu gimana prosesnya? Ya. Rest in peace ya, Black Finite ya. Jadi aku kenal Black Finite itu dari zaman aku nongkrong di Sosro Wijayan. Ya udah lama ya. 2010, 2009. Nah, aku tuh lihat dia nyanyi di situ. Dan aku terkesan dengan vokalnya, terus performance-nya kayak gitu. Akhirnya aku ajak ngobrol. Dulu itu sebelum dia gabung sama Doggy House Records, kami itu udah mau merekam single. Cuma nggak jadi. Nah, pada waktu itu dia sempat jadi OB di Doggy House. Sambil kadang ngejam di studio kayak gitu kan. Cuma waktu itu memang nggak tahu kenapa single itu nggak jadi keluar. Kayak gitu. Sampai waktu berlalu gitu, terus dia udah nggak jadi OB lagi. Dia ngamen-ngamen di kafe kayak gitu. Akhirnya adalah Doggy House Records ini kan. Nah, aku inget itu tak temuin lagi dia. Gimana kalau kita wujudkan single yang dulu tertunda itu. Tapi lagunya Angki. Temanku ada seniman Angki Purbandono. Mas Angki ya. Iya, dia nulis lagu, judulnya Bukan Puisi. Wah, ini keren ini. Akhirnya lagu itu aku bilang ke Black, kamu nyanyiin lagu ini gimana? Dia setuju. Ya udah, akhirnya keluarlah single Bukan Puisi itu. Terus dia juga sempat ada EP juga, terus ada sempat lagu Natal kayak gitu. Sampai akhirnya ya itu dia. Almarhum gitu. Berarti semua karya dia berarti di Doggy House Record ya ininya, apa labelnya? Beberapa. Ya, lagunya banyak sekali. Ada satu momen tuh dia hampir tiap hari ngirimin lagu baru. Tiap 2 hari tuh ini Mas lagu baru. Sampai tak stop. Kita harus milih. Ini lagumu banyak nih. Tapi kamu harus stop dulu, dipilih kayak gitu. Ya itu tadi belum sempat. Tapi ya kehidupan berkata lain ya. Kayak gitu jalannya. Kalau proses produksinya musiknya, aransemen segala macam, apakah Mas Heru juga ikut terlibat di situ? Jadi aku ngambil beberapa musisi. Aku untuk drumnya Yoyo aku ambil. Terus bassnya itu krunya Segidok. Dia pemain bassnya ini juga Morning Horny. Si Henry aku ambil. Terus gitarnya Yus Brown Sugar. Terus ada anak brassnya, ada pam-pam itu aku ambil. Jadi memang aku direct sih. Ini lagu karena berasal dari gitar dan vokal toh. Ini kayaknya intronya kasih piano dulu. Sama Ferry FK bantuin. Ya udah aku direct semua player itu dan kita rekam di Padepokan. Gitu. Berarti Mas Heru as a producer berarti ya? As a producer, betul di situ as a producer juga. Kalau produce berarti selain Black Finite, Mas Heru? Debut? Ya, maksudnya selain debut, selain karya Mas Heru sendiri? Siapa ya? Jika Kami Bersama.
Oh itu iya, ada iya. campur tanganku Ya, juga ya, di situ. ya. Terus apa lagi ya? Ada beberapa lah kayak gitu. Ya. Kamu besok gimana? Dedeng. Jadi. Wak, nggak belum kelihatan, Wak. Contekannya, Wak. Itu ada pertanyaan contekan. Mana? Oh ya. Papan. Segidok, Dabyut Ya. pernah berkolaborasi dengan siapa aja, Mas? Segidok, Sujiwo Tejo, terus siapa Mas lagi ya? Chandra Malik. Chandra Malik, Ya. ya itu Chandra Malik, terus siapa lagi sih? Lali ya aku nek ditakoni kan. SID ya. Ya. SID terus. Ya. Sukamti kan pernah, Mas. Sukamti aku aja, ya, aku aja. Itu terus kalau di panggung itu pernah sama Dewi Persik, sama Imanes ya. Terus Danar Solja. Ya. Terus Iwake. Ya itu beberapa ya. Kalau Dabyut sama JHF. Oh ya. Sama JHF. Terus Yaku. Nova, ada Nova Root, rapper. Terus sama rapper Itali pernah juga. Jadi selama aku berkarir musik tuh banyak kolaborasi gitu. Itu kadang aku lupa siapa aja. Bisa tak tulis ya. Milih SoundCloud sih. Itu kalau musik, Mas. Kalau brand? Kalau brand sama Hurley ya. Hurley, terus Cosmic. Ya. Terus apa lagi ya? Starcross. Ya. Anggur orang tua. Oh ya, anggur orang tua itu kami ya brand ambassador lah ya. Rockstone. Ayo. Jadi sebenarnya enak saya kita nih gampangan ya. Yang penting cincai gitu. Terakhir, Mas. Ya. Planning ke depan lah, Segidok, baik Segidok ataupun Herua sendiri. Ya planning ke depannya kalau di masa pandemi ini pengen survive, exit dari situasi ini. Dan kami akan berusaha untuk mempertahankan semuanya. Gitu. Maksudnya semuanya artinya misi utama sekarang di pandemi ini adalah gimana brandmu tetap ada. Gitu. Kamu punya warung tetap ada meskipun mengko bentuknya bedeng atau apa tapi warung terus, masih ada nggak warungnya? Ada ini gitu atau bentuknya apa online atau apa. Jadi ya misinya bagaimana kita bisa survive di masa pandemi ini baik untuk Segidok, Dabyut, Herua dan lain-lain. Misinya pertama itu sih ya tetap bergerak terus lah. Koyo Raitan. Satu lagi, Mas, Dendang Harapan. Ora deng, ora satu lagi, dua lagi. Saya mau satu pertanyaan lagi. Apa itu? Dendang Harapan. Ceritanya? Ya Dendang Harapan tuh kayak bahasa Jawanya ngeyem-ngeyemi awake dhewe. Ya jadi kayak wah ini gimana ya situasi kayak gini nih. Seperti doa lah ya. Doa curhat. Itulah sebenarnya lagunya tuh dua arah buat aku dan buat siapa aja yang dengerin kayak gitu. Bahwa kita bagaimanapun keadaannya harus memelihara harapan ini. Karena ini memang situasi yang susah ya. Banyak cerita yang menyedihkan. Yang ono sing stres lah, ono sing ini dan itu ya di lingkunganku di beberapa temanku kayak gitu. Jadi lagu itu seperti untuk menguatkan lah ya. Membantu menguatkan. Ya. Meskipun rekamannya yang kakus, Bro. Rekamannya itu jadi di toilet itu. Di toilet? Iya, itu kan awal pandemi itu kan saking takutnya nih ya. Kita nggak mau ke studio nggak berani. Gimana nih? Akhirnya aku di toilet itu aku tutupin kain itu loh. Temboknya biar nggak mental suaranya.
Ya udah rekaman di toilet di rumah. Terus istriku tak suruh ngisi backing. Iya. Yang mixing si Ferry. Yang mixing si Ferry. Ya, mixingnya dari jauh. Jadi dia enggak, dia punya sistem real time. Pakai wifi. Ya. Apa yang dia dengerin di studio, aku dengerin di rumah. Keren ya Ferry. Iya, aku jadi kayak gitu sistemnya. Jadi, iso krungu, iso. Oh, bahasa cilik ke. Iya. Kayak relay gitu loh. Iya. Coba kamu tanya dia besok ya, kuwi piye kuwi. Iya, Ferry itu orangnya selalu mengejutkan. Jadi malam itu aku mixing dia di rumah, aku di rumah. Selama ada internet. Iya. Biasanya kan kalau mixing tapan studio nunggu nih ya, gitu kan. Ya ini seolah-olah kita berdua hadir di studio. Iya. Meskipun agak delay dikit gitu. Selain Ferry yang terlibat di Dendang Harapan, Mas? Musik mungkin komposisi musik istriku. Apa? Itu kan ngidi semua. Iya, ngidi semua. Iya. Itu ngebass terus. Ferry itu otak-atik drumnya dikit. Iya. Kontak pakai kontak. Iya. Pesan Mas. Saya gitu adalah pesan apa? Pesan buat teman-teman band lah. Pesan makan. Enggak. Saya gitu kan 24 tahun, salah satu band legend lah kalau bilang di Indonesia. Pesan buat teman-teman yang mungkin baru ngeband segala macem. Ya apa ya? Kalau kamu punya prinsip ya pertahankanlah ya. Kalau kamu merasa itu sesuatu yang harus dipertahankan ya pertahankan. Ya. Terus konsisten tuh penting. Jadi harus terus. Ya. Terus. Entah bagaimana caranya harus terus. Mungkin seperti orang sikatan ya. Ya. Kalau kamu nggak konsisten sikatan mulutnya bau. Ya. Ya kira-kira kamu terus, harus sikatan setiap hari. Dan wangi terus. Iya. Ya itu terus. Kalau kamu mau mencapai satu tujuan. Ya. Itu sih. Ya. Terima kasih Mas Heru. Sama-sama. Terima kasih udah mampir ke Warung Heru semua. Di Rockstone. Ya. Sukses selalu. Amin. Sehat sama-sama. Ya. Pokoknya semua hal tentang Mas Heru nanti ada di deskripsi, link Instagram segala macam nanti ada di deskripsi, kalian cek aja. Terima kasih sudah menyaksikan Rock Show, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Mas. Ya, thank you ya. Mantap.